Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaid Ilmi dengan NPM 221506106. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan atau keterkaitan antara materi dari dosen PJ Pak Gigih Podanama, yaitu eh, dengan korelasi atau hubungannya dengan materi MSIB yang saya eh, terima di program Bangkit ini. Oke, sebelumnya, apa itu studi independen MSIB? Jadi, studi independen MSIB merupakan program dari kementerian yang dibuat untuk menunjang mahasiswa agar eh, diberi skill keti- yang bisa menunjang pekerjaan mereka ketika mereka sudah lulus nanti. Jadi, fungsinya adalah untuk itu. Nah, tujuan dari presentasi ini sendiri adalah menjelaskan hubungan mata kuliahnya, tentu saja itu yang pertama. Yang kedua adalah menyediakan informasi berupa penjelasan, gambar, lalu kelas-kelas apa saja yang diikuti. Jadi sebagai bukti bahwa saya benar-benar menjalankan program ini. Nah, dari video ini saya akan membagi menjadi empat mata kuliah yang saya pelajari, yang dimana saya mengkonversi empat mata kuliah yaitu keamanan sistem informasi, praktikum jaringan komputer, tata kelola teknologi informasi, dan jaringan komputer lanjut. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan keamanan sistem informasi terlebih dahulu. Nah, yang pertama, keamanan sistem informasi. Untuk keamanan sistem informasi itu sendiri di program Bakit sebenarnya sangat sering dibahas, terutama di bagian virtual private network, yang dimana di virtual private network itu sendiri kita diajarkan untuk membuat firewall, kemudian seperti load balancing yang dimana itu bisa mengalihkan load load dari misal kayak jumlah pengunjung yang berlebihan ke device lain agar tidak terjadi kayak serangan di DOS atau penumpukan di satu tempat. Eh, Baik, di sini saya akan menunjukkan eh, sebagaimana contohnya. Nah, di sini di Google Cloud Computing sendiri di sini, bahkan ketika di bagian infrastrukturnya saja, kita sudah dimasukkan ke bagian security yang dimana bisa dilihat di sini ini tentang API. Nah, ini dia. Jadi di sini kita sudah terdapat materi tentang security di Google Cloud itu sendiri, sehingga menurut saya materinya masih sangat berhubungan dengan keamanan sistem informasi yang diajarkan di kampus. Oleh karena itu, saya merasa mata kuliah ini sangat berhubungan dengan yang ada di program Bangkit karena yang diajarkan merupakan materi dari Google Cloud Skill Boost itu sendiri, alias yang sering digunakan di dalam Google Cloud Platform-nya. Di sini juga ada set security modelnya, kemudian ada beberapa cara seperti load balancing, ada lab-nya juga. Jadi kita bisa mencoba langsung untuk membuat. Nah, untuk selanjutnya kita akan menjelaskan ke bagian praktikum jaringan komputer, yang dimana berdasarkan gambar yang ini, ini menggambarkan eh, penggunaan VPC di dalam sebuah network, atau bisa kita sebut ya network virtual private network, yang dimana dia dibagi menjadi subnet. Ini akan menentukan sebagai routing dari letak atau alamat bisa dibilang dari
resource yang akan disimpan di subnet masing-masing subnet. Misal kalau kita menyimpannya di Southeast Asia 1 atau Southeast Asia 2, bisa saja dia IP-nya berbeda satu angka, misal kayak di sini 172.168.16.03, sedangkan yang di bawahnya dia berbeda jauh, tidak ada tiganya, alias dia nol saja, seperti itu. Dan untuk contohnya sendiri, saya rasa yang tadi saya tunjukkan juga masih berhubungan juga, walaupun saya eh, walaupun di sini tidak bisa menunjukkan sudah jelas karena waktu untuk videonya terlalu lama. Jadi untuk praktikum VPC sendiri, seperti yang tadi saya bilang, terdapat lab hands-on yang bisa kita coba sendiri untuk membuat VPC. Yang di mana VPC itu sendiri masih sangat berhubungan dengan jaringan komputer. Sehingga untuk praktikum seperti namanya, kita langsung mencoba. Nah, di sini hands-on-nya saja sudah banyak banget. Seperti multiple VPC networks yang dimana kita menerapkan semua VPC, menerapkan banyak VPC di berbagai tempat, kemudian kita mengontrol akses dari VPC-nya itu sendiri, seperti menerapkan IAM atau kayak autentikasi seperti itu. Kemudian selanjutnya tata kelola teknologi informasi. Nah, sebenarnya awalnya saya juga agak bingung korelasinya apa, tapi setelah saya cari tahu, ternyata ini sangat berkorelasi dengan Google Cloud Platform. Kenapa saya bilang seperti itu? Di Bangkit sendiri, GCSB, Google Cloud Skill Boost, mengajarkan bagaimana cara teknologi bisa digunakan secara efisien dan murah, mudah, dan kapan saja bisa diakses. Sehingga menurut saya untuk tata kelola teknologi informasi yang dimana mengajarkan cara mempercepat laju bisnis menggunakan teknologi, kemudian menerapkan teknologi informasi di dalam bisnis, itu sangat berhubungan dengan Google Cloud karena Google Cloud itu sendiri yang diajarkan ini GCSB Google Cloud Skillbus. Di sini terdapat bahkan dari namanya saja sudah infrastruktur in Google Cloud, yang dimana ini mengajarkan seperti penggunaannya, kemudian storage-storage-nya yang ada di sini, kemudian penggunaan sistem-sistem yang sesuai dengan bisnis apa yang ingin digunakan, bahkan basisnya saja, misal kayak jika kita ingin menyimpan data dalam jumlah besar atau kecil, kita bisa menentukan menggunakan MySQL saja atau Cloud SQL ataupun bisa menggunakan eh satu lagi saya lupa, Bigtable. Nah, itu itu dibagi lagi menjadi structured unstructured data, dan saya tidak akan mendetailkan tentang hal tersebut. Jadi intinya tata kelola teknologi informasi ini menurut saya korelasinya sangat sangat erat karena yaitu tadi pertama kita diajarkan tentang arsitekturnya, kedua kita belajar tentang menggunakan GCSB Google Cloud Skill Boost, di Bangkit juga diajarkan juga cara menggunakan Google Cloud yang baik. Bahkan di captionnya sendiri saja di indeks penilaiannya terdapat penilaian tentang efisiensi dari cloud, Google Cloud Platform itu sendiri. Sehingga saya rasa ini sangat berkorelasi dengan program MSCB saya. Seperti itu. Untuk jaringan komputer lanjut, sebenarnya ini kebalik ya, harusnya ditaruh di sini dulu. Jadi kalau yang seperti tadi saya bilang, eh, labnya sudah ada, jelas. Kemudian di sini terdapat materinya tersendiri. Virtual private cloud, ada videonya juga, ada networking in cloud, ada penjelasannya, ada basic of public and internal IP address, dan lain-lain. Kemudian di sini ada hands-on lab-nya juga yang bisa dicoba langsung. Intinya saya juga bingung mau lebih ke arah bingungnya bukan karena korelasinya, tapi justru saya bingung tidak ada korelasinya itu di mana. Mungkin ada bagian kayak yang saya tahu jaringan komputer di Unila sendiri diajarkan dalam bentuk lebih banyak fisiknya. Tapi kalau menurut saya untuk hal dalam jaringannya sendiri atau networkingnya itu sendiri itu sangat berhubungan. Jadi
saya merasa seharusnya hal ini tidak akan menjadi masalah. Jadi kesimpulan yang saya ingin ambil adalah program studi independen bangkit memiliki hubungan dan korelasi yang erat dengan mata kuliah yang saya konversi. Sehingga bisa disimpulkan bahwa konversi materi tidak mengalami masalah karena materi yang diajarkan dan dipelajari masih berhubungan. Seperti yang tadi saya jelaskan, GCSB, Google Cloud Skill Boost mengajarkan tentang infrastruktur, tentang keamanan juga, tentang jaringan yang saya gunakan. Karena tanpa ada ketiga atau keempat hal tersebut, justru di Google Cloud itu sendiri, semua hal tersebut tidak akan berjalan. Mungkin itu saja yang akan saya jelaskan tentang korelasi materi MSIB bangkit dengan mata kuliah yang akan saya konversi. Sekiranya ada yang kurang, mohon dimaafkan. Dan bila materi, bila penjelasan yang saya berikan kurang meyakinkan, mohon ditelaah kembali karena saya merasa materi ini sangat berhubungan erat karena eh, terutama pengalaman yang saya dapatkan di Bangkit ini sangat bermakna. Jadi sangat disayangkan jika di Bangkit itu sendiri dapat nilainya besar, tapi ketika dikonversi nilainya kecil, menurut saya tidak menggambarkan sama sekali. Jadi mohon dimaklumi. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.